Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Chandra Wibawa dengan NIM 19223165 dari Gizi 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum Estimated Food Record. Survei konsumsi pangan adalah salah satu bentuk dari asesmen gizi dengan metode yang sudah sering dipakai adalah Estimated Food Record. Pada metode ini, eh, hanya mencatat porsi makanan dalam URT bersifat prospektif atau mencatat ke depan dan tidak menimbang makanannya seperti weight food record. Kemudian mahasiswa gizi sebagai calon ahli gizi perlu memahami metode ini dan salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana asupan energi makronutrien dan mikronutrien responden individu dibandingkan kebutuhannya jika metode yang digunakan adalah estimated food record. Yang kedua, bagaimana asupan energi, makronutrien, mikronutrien pada kelompok dibandingkan dengan kebutuhan menurut AKG jika metode yang digunakan adalah estimated food record. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebaran data asupan zat gizi kelompok yang diukur menggunakan estimated food record. Lalu tujuannya mengikuti dari rumusan masalah tersebut. Praktikum ini termasuk pada penelitian kuantitatif dengan penampilan data, ada melalui wawancara, juga ada yang diisi sendiri oleh responden. Responden mengisi selama 3 hari dengan rincian 2 hari di tengah pekan dan 1 hari di akhir pekan. Pengisian form dilakukan oleh responden melalui software Google Spreadsheet. Untuk responden individu yang saya wawancara adalah seorang anggota di kelompok yang sama dengan penulis sendiri. Kemudian responden tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki dan berusia 20 tahun. Responden akan diminta keterangan seputar nama, usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian laju metabolisme basal atau basal metabolic rate-nya akan dihitung menggunakan rumus Harris-Benedict seperti berikut. Kemudian setelah mendapatkan BMR, kami menentukan total energy expenditure dengan rumus sebagai berikut yang menggunakan cycle activity level berdasarkan panduan dari FAO. Setelah itu, responden mengisi form estimated food record-nya selama 3 hari, yaitu pada hari Rabu 17 September, Kamis 18 September, dan hari Rabu 20 September. Pengisian form dilakukan setelah responden selesai mengkonsumsi suatu makanan atau minuman, dan makanan minuman itu akan difoto sebagai bukti. Setelah pengisian form food record selesai, selanjutnya adalah menghitung asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien responden. Sebelum itu, data asupan makanan dan minuman dalam porsi akan diubah ke berat dalam gram. Konversi menjadi berat dalam gram dibantu dengan foto dari buku foto makanan Kemenkes. Selain itu, karena database bahan makanan yang dipakai adalah tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, maka jenis makanan yang tidak tersedia datanya dalam bentuk matang dalam TKPI akan dikonversi menjadi berat mentah terlebih dahulu menggunakan data dari pedoman konversi berat matang mentah, berat dapat dimakan atau BDD, dan resep makanan siap saji dan jajanan dari Kemenkes. Setelah semua bahan makanan dikonversi menjadi gram, kandungan gizi pada tiap makanan dimasukkan dalam tabel menggunakan software Google Spreadsheet dengan acuan data kandungan gizi di TKPI 2020 atau label kemasan untuk makanan kemasan. Kemudian kandungan zat gizi yang dianalisis adalah energi, karbohidrat, protein, lemak, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, zinc, dan natrium. Total asupan zat gizi untuk masing-masing jenis zat gizi tersebut selama 3 hari akan dirata-rata. Kemudian hasil rata-rata kemudian akan dibandingkan dengan kebutuhan responden dengan detail referensi tiap kelompok zat gizi sebagai berikut. Karena kebutuhan zat gizi dihitung berdasarkan total energi dalam sehari, maka itulah diperlukan perhitungan total energi expenditure tadi. Setelah energi intake yang didapat oleh responden itu diketahui, maka akan dihitung apakah data record tersebut termasuk kategori data yang normal, underreporting, atau overreporting dengan menggunakan Goldberg cutoff. Metode ini mengkategorikan data record berdasarkan rasio antara total asupan energi dibanding BMR-nya dengan kategorisasi sebagai berikut. Kemudian untuk responden kelompok bagaimana? Terdapat 16 responden dalam kelompok dengan 1 responden laki dan 15 perempuan. Langkah-langkah perhitungan asupan zat gizi itu sama dengan perhitungan responden individu. Bedanya hanya jika di kelompok nanti patokannya adalah angka kecukupan gizi untuk wanita usia 19 sampai 29 tahun.
Kemudian wawancara tidak dilakukan langsung oleh penulis, masing-masing responden diwawancara oleh pasangan enumerator masing-masing dan akan mengisi formulir secara mandiri juga. Kemudian rata-rata asupan masing-masing responden selama 3 hari akan rata-ratakan menjadi min asupan kelompok sebanyak 16 orang. Data akan diolah menggunakan software SPSS untuk mencari standar deviasi masing-masing jenis zat gizi. Kemudian untuk perbandingan kebutuhan dengan asupan, sekali lagi menggunakan AKG, maka akan dibagi dua kelompok, wanita dan pria, merujuk pada AKG 2019. Untuk kelompok pria, karena hanya ada satu pria, maka perhitungan zat gizinya menjadi sama persis dengan perhitungan zat gizi pada responden individu yang tadi. Baik, ini adalah hasil dan pembahasan dari responden individu. Berikut adalah data food record pada hari Rabu 17 September. Ini juga merupakan masih data dari 17 September. Ini adalah data record di hari kedua, Kamis 18 September. Dan ini adalah lanjutan dari data 18 September. Berikut adalah record pada tanggal 20 September hari Sabtu. Berikut merupakan lanjutan record hari Sabtu tanggal 20 September. Berikut adalah hasil total asupan energi makronutrien dan mikronutrien selama hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan yang paling bawah adalah rata-rata asupan gizi selama 3 hari, di mana energinya sebesar 2.424,8 kilokalori, protein sebesar 89,4 gram, lemak 9,3,9 gram, karbohidrat 303,9 gram, zat besi 14,3 mg, kalsium 440,9 mg, vitamin A 445,15 retinol ekivalen, vitamin C 10,41 mg, zinc 8,48 mg, dan natrium 1625 mg. Berikut adalah pemenuhan energinya, di mana responden itu konsumsi sebesar 2.424 kilokalori selama 3 hari, kemudian kebutuhan energinya hanya 2.104. Sebenarnya ini berlebihan, tapi masih dalam batas aman. Kemudian untuk asupan makronutriennya secara karbohidrat ini masih mencukupi dalam batas aman. Kemudian protein juga masih dalam batas aman. Namun di lemak itu ternyata dalam status yang berlebih. Hal ini bisa terjadi karena responden hampir selalu mengkonsumsi ayam goreng tepung di tiap kali makan. Kemudian camilannya juga tinggi lemak seperti emping goreng, sehingga kombinasi makanan utama yang tinggi lemak, kemudian camilan yang tinggi lemak juga membuat konsumsi lemaknya berlebih. Kemudian untuk asupan makronutrien, dalam asupan zat besi ini masih dalam batas cukup, malah melebihi. Kemudian untuk asupan kalsiumnya masih kurang, vitamin A masih kurang, vitamin C juga masih kurang, zincnya kurang, dan natrium dalam batas cukup. Nah, mengapa masih banyak asupan mikronutrien yang kurang? Ini juga karena kebiasaan makan responden yang hampir tidak pernah makan sayur dan buah, sehingga pemenuhan vitaminnya juga sedikit, sumber vitamin yang dimakan juga sedikit, kemudian lauk yang dimakan hanya ayam tepung, sehingga kurang bervariasi, sehingga sumber-sumber mineral lain itu belum dikonsumsi oleh responden, sehingga pemenuhan mikronutrien juga terganggu. Kemudian untuk Goldberg cutoff itu berada di angka 1,76, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilaporkan responden melalui estimated food record ini merupakan data yang normal dan tidak di bawah atau di atas nilai aslinya. Berikutnya adalah hasil asupan kelompok. Ini adalah asupan kelompok yang sudah dirata-rata selama 3 hari, kemudian dirata-rata kembali, dan dicari standar deviasinya. Dari hasil pendataan tersebut terlihat bahwa zat gizi dengan standar deviasi tertinggi adalah vitamin A dengan 427,04, dan standar deviasi terendah adalah miliknya zinc yaitu 8,47. Ini berarti terdapat variasi yang
lebih beragam di kelompok saat mengonsumsi vitamin A. Artinya ada anggota kelompok yang mengonsumsi vitamin A sangat banyak, juga ada yang mengonsumsi sangat sedikit, sehingga hasil datanya heterogen. Kemudian kalau untuk zinc, eh, standar deviasinya sedikit atau kecil, yang berarti datanya cenderung homogen, seperti itu. Berikutnya adalah data asupan anggota kelompok yang khusus yang wanita, karena akan digunakan untuk eh, menghitung pemenuhan zat gizi. Berikut adalah hasilnya. Berikutnya adalah hasil estimated food record dari anggota kelompok khusus wanita, di mana di sini tertera juga standar deviasinya dengan zat gizi yang mempunyai standar deviasi tertinggi adalah vitamin A dan standar deviasi terkecil ada pada zinc, yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin A-nya ini heterogen variasinya. Kemudian untuk konsumsi zinc itu cenderung homogen. Kemudian untuk pemenuhan energi, rata-rata responden itu mengkonsumsi 1.220, yang mana hanya 54,23% dari kebutuhan AKG wanita usia 19 sampai 29 tahun yang dapat dikategorikan sebagai defisit berat. Hal ini sangat berbahaya apabila dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan malnutrisi serta mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya masing-masing anggota kelompok mulai meningkatkan asupan gizinya secara perlahan, terutama energi. Berikut adalah pemenuhan makronutrien. Terlihat bahwa seluruh eh, kebutuhan makronutriennya tidak mencukupi, karena tadi di asupan energi juga masih defisit berat, sehingga pasti di asupan makronutriennya tidak mencukupi di keseluruhan makronutrien. Kemudian untuk mikronutrien juga pada kelompok wanita ini hampir semua kurang, hanya di zinc yang cukup dan natriumnya aman di bawah 1.500, di bawah batas harian. Tapi yang zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C semuanya kurang karena memang secara jumlah makanan yang diasup itu kurang, sehingga pasti makro dan mikronya akan mengikuti kurang juga. Jadi untuk seluruh anggota kelompok itu mungkin bisa secara perlahan menaikkan intake makanannya. Pertama-tama memenuhi energinya dulu, kemudian baru ke makro dan meningkatkan keragaman makanannya untuk memenuhi mikronutrisinya. Untuk hasil kelompok laki-laki, hasilnya sama persis dengan responden individu, karena yang satu-satunya anggota kelompok laki-laki adalah responden yang sama dengan yang dianalisis di bagian responden individu. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, asupan energi responden individu itu adekuat, asupan makronutrien individu juga adekuat, namun berlebih di lemak dan mikronutrien cenderung kurang dengan hasil uji Goldberg-nya normal. Kemudian untuk kelompok, terutama kelompok wanita, di sini energinya defisit berat, makronutriennya kurang, asupan mikronutriennya juga hampir semuanya kurang. Kemudian untuk standar deviasi atau sebarannya, vitamin A adalah zat gizi dengan standar deviasi terbesar dan zinc adalah zat gizi dengan standar deviasi terkecil. Untuk saran yang dapat diberikan untuk respon individu agar memperbaiki pola makan dengan makanan yang lebih bervariasi, terutama sayur dan buah, serta mengurangi konsumsi ultra processed food tinggi lemak dan kalori. Untuk seluruh responden dalam kelompok wanita, agar meningkatkan asupan energi yang diikuti dengan peningkatan asupan karbohidrat, protein, lemak, kemudian asupan vitamin dan mineral juga penting untuk keseimbangan gizinya. Berikut adalah literatur yang dijadikan rujukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.